Assalamualaikum Mbak Medi. Waalaikumsalam, Mbak Ida. Ya, perkenalkan nama saya Ida Tirana. Saya dari mahasiswi Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Muhammadiyah. Saya ada sedikit tugas dari mata kuliah entrepreneur. Saya ingin bertanya sedikit kepada Mbak Medi. Apakah Mbak Medi bersedia? Ya, bersedia. Untuk pertanyaan pertamanya, Mbak Medi boleh perkenalan diri dulu sebelumnya. Oke, sebelumnya saya Medi Lisha, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Asal saya dari Belitung. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau menanyakan bahasa yang pernah Anda tafsirkan selama interpreting apa ya? Kalau untuk bahasa yang ditafsirkan, karena di Belitung ini kan termasuk wisatawan itu banyak wisatawan lokal ya. Jadi kalau untuk penerjemah itu kadang nggak terlalu digunakan gitu karena wisatawan lokal tadi. Jadi untuk yang pernah diterjemahkan itu mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah ataupun sebaliknya, seperti itu, Mbak Ida. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan kurang lebih berapa lama Mbak Medi menjadi seorang penerjemah? Untuk berapa lamanya sih mungkin baru ya, karena kan seorang penerjemah itu harus memahami apa yang mereka terjemahkan gitu. Jadi nggak semena-mena langsung terjemahkan gitu. Dan untuk sekarang pun untuk sekolah-sekolah spesialis dan perkumpulan profesi penerjemah itu kan banyak ya. Salah satunya di Indonesia sendiri pun yaitu HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia. Selanjutnya itu pengalaman yang berkesan untuk Mbak Medi selama menjadi penerjemah, mungkin ada yang bisa diceritakan? Kalau untuk pengalaman yang nggak terlupakan sih mungkin ada baik dan buruknya ya. Iya. Untuk pengalaman yang kurang baik mungkin dari wisatawan itu tersendiri mengingkari janjinya atau dalam pelaksanaannya itu mereka meminta untuk menerjemahkan dokumen pribadi milik mereka sendiri. Jadi perjanjian itu pun tidak tertulis dalam perjanjian yang sebelumnya, sebelum saya mengiyakan untuk menjadi penerjemah mereka. Kalau untuk pengalaman baiknya mungkin mereka lebih mengkomunikasikan, jadi untuk penerjemahnya baik, jadi kepuasan mereka terhadap kita sebagai penerjemah itu seperti itu. Oke, baik. Untuk Mbak Medi selanjutnya, ada nggak sih larangan kayak kalau Mbak Medi kan seorang penerjemah nih, misalnya kayak ada nggak yang kayak kata-kata yang nggak boleh gitu, atau larangan kalau di penerjemah tuh ada nggak? Kalau untuk larangan-larangan sih mungkin lebih kita ke intuisi bahasa ya. Jadi kita tuh menggunakan ungkapan-ungkapan itu yang mungkin wisatawan itu mengerti. Jadi tidak hanya sekaligus menerjemahkan, tetapi hanya kita yang mengerti gitu. Tetapi kita juga harus memahami wisatawan kita. Kita harus memberikan kepuasan kepada mereka tentang mungkin ya mereka minta objek wisata yang ada di Belitung, kan nggak mungkin kita lebih
mentafsirkannya ke yang lain gitu. Jadi nggak boleh melenceng gitu dari apa yang mereka inginkan kayak gitu. Terus kalau misalnya ini random ya pertanyaan dari saya. Kalau semisalnya Mbak Medi ini biasanya bawa tamu kan ya, misalnya dari luar negeri itu, ada nggak sih kesulitan tersendirinya buat Mbak Medi gitu? Kayak hambatannya gitu. Kalau kesulitan tersendiri mungkin dari pengucapan mereka ya, misalnya mereka mengucapkan kurang jelas atau mungkin mereka menggunakan dokumen-dokumen yang mungkin kita tidak mengerti atau yang belum kita pahami gitu. Jadi seorang penerjemah pun memang benar-benar harus mengetahui apa tips-tips yang ada pada penerjemah-penerjemah itu. Jadi nggak semena-mena kita main menerjemahkan aja kayak gitu. Selanjutnya pengalaman Mbak Medi kira-kiranya berapa tahun gitu ya menjadi penerjemah sebelum sesudah Mbak pas masih kuliah atau sebelum kuliah gitu? Kalau untuk menjadi penerjemah sih karena awalnya saya sekolah menengahnya pun di pariwisata, jadi untuk penerjemah pun kita sudah diterapkan dari mulai kelas 2 SMA gitu sampai ke kelas 3 SMA. Tapi kalau untuk sekarang lebih mengutamakan kuliah terlebih dahulu sih. Saya sendiri. Iya. Terima kasih untuk waktunya Mbak Medi. Saya cuma mewawancaranya sebentar saja. Iya, sama-sama Mbak Ida. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara saya bersama Mbak Medi tadi, seorang interpreter atau penerjemah itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Seorang interpreter dituntut untuk menerjemahkan suatu hal, bahasa, baik itu dokumen, baik secara lisan maupun tulisan, itu secara cepat dalam bahasa asing, seperti halnya bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Dan menurut Mbak Medi sendiri, kesulitan dan kemudahan yang didapat selama beliau menjadi seorang penerjemah, yaitu kesulitan pada saat seorang turis atau orang asing memberi dokumen kepada beliau, karena penerjemahan pada dokumen itu lebih banyak memakan waktu yang lama. Sedangkan kalau Mbak Medi sendiri lebih ke bahasa, yang mana pada saat ia mengucapkan dan menanyakan hal tertentu, dia bisa langsung menjawabnya. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk Mbak Medi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu, dan terima kasih karena sudah berkenan untuk saya wawancarai. Terima kasih karena sudah menonton wawancara saya dengan Mbak Medi tentang interpreter atau penerjemah. Hope you enjoy this video. Jangan lupa like and subscribe.